Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Topik kita pada hari ini adalah menyangkut tentang peta topografi. Ya, kita akan belajar peta yang akan kita pakai dalam pelajaran ilmu teknik sipil. Nah, sebelum mempelajari tentang peta topografi, mari kita lihat dulu tentang jenis-jenis peta. Barangkali adik-adik dan mahasiswa sudah paham, familiar betul bahwa sejak waktu SD kita sudah belajar tentang peta geografi ya. Nah, peta geografi ini menyangkut tentang batas-batas wilayah, batas provinsi, kabupaten, batas negara gitu ya. Nah, ini peta geografi. Dan selanjutnya kita juga mengenal peta pariwisata. Sebelum Google Map banyak dipakai seperti sekarang, ada perkembangan teknologi, para turis yang berkunjung ke suatu tempat ke Bali pasti memanfaatkan peta seperti ini. Jadi di mana ada tempat-tempat pariwisata seperti Lovina, di mana tempatnya nanti akan ditunjukkan jalan-jalannya, tapi ini petanya tidak terlalu detail ya. Jadi Ubud itu di mana tempatnya, kemudian Candi Dase di mana, Legiannya di mana, gitu, lapangan terbangnya di mana, itu adalah peta pariwisata. Kemudian yang berikutnya adalah yang sekarang populer adalah tentang peta perjalanan. Peta perjalanan yang populer adalah Google Map. Barangkali ada peta-peta yang lain ya. Jadi kita ditunjukkan dari satu tempat ke tempat yang lain, berapa jaraknya, arahnya kemana, jalannya kemana, kemudian kira-kira waktu tempuhnya berapa. Itu sedang populer sekarang ya, Google Map atau peta-peta perjalanan yang lain. Nah, yang paling concern akan kita pelajari dan paling penting di ilmu teknik sipil adalah peta topografi. Nah, peta topografi ini salah satu contoh peta topografi ya, ada garis-garis seperti rambut ini. Ini adalah garis-garis ketinggian, ada angka-angkanya. Ini artinya adalah ketinggiannya 2700 dari muka air laut. Ini adalah peta tentang Gunung Agung ya. Jadi inilah puncaknya, kawahnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada garis-garis ketinggian. Jadi puncaknya sekitar 2667 dari kalau gunung biasanya diukur dari muka air laut ya. Kemudian ada garis ketinggian yang jauh di bawah ini 2250 dalam satuan meter. Ya, ini yang akan kita pelajari di pelajaran teknik sipil, khususnya pelajaran ilmu ukur tanah. Nah, apa itu peta topografi? Peta topografi adalah peta yang berisi tentang garis-garis ketinggian atau namanya garis kontur. Jadi garis kontur. Nah, dalam peta topografi nanti di samping garis-garis ketinggian kalian juga akan menemukan adanya skala. Pastilah skala itu adalah bagian dari satu peta. Kemudian petunjuk arah. Maksudnya petunjuk arah itu arah utaranya mana. Nah, peta biasanya ditunjukkan dengan arah utara. Kalau udah utara tahu, berarti sebelah kanan adalah timur, sebelah kirinya adalah barat, gitu ya. Jadi tidak perlu semua ditunjukkan. Kemudian angka-angka ketinggian. Angka ketinggian pada garis-garis ketinggian itu. Kemudian ada legenda. Nah, selanjutnya kita perhatikan sekarang gambar sawah terasering ini ya. Ini ada pematang sawah, pematang yang tujuannya adalah untuk membendung air agar air tidak lolos dari petak-petak terasering sawah ini ya. Ini adalah garis-garis ketinggian yang akan mirip dengan garis-garis kontur yang akan kita pelajari. Hanya saja ini pematang sawah, garis ketinggian antara satu dengan yang lain intervalnya tidak sama. Ini mungkin ada yang setengah meter, ada yang 30 cm, ada yang 40 cm, ada yang 30 cm lagi, ada yang 50 cm lagi. Itu tidak konsisten intervalnya. Itu kan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, ini adalah cerminan dari garis-garis kontur ya. Salah satu contoh.
garis pematang sawah ini adalah garis kontur, kita lihat dari secara 3 dimensi. Nah, contoh berikutnya ini saya mendapatkan gambar yang cukup unik gitu. Ini adalah pematang sawah yang merupakan garis-garis ketinggian juga gitu. Nah, yang paling unik di sini adalah sawahnya ini yang paling atas. Kira-kira coba kalian pikirkan ya, gimana caranya membawa air ke sini, apakah dipompa dengan mesin gitu ya. Jadi ini rupanya gambar ilustrasi yang cukup unik ya. Ini adalah salah satu contoh garis-garis ketinggian pada tering-tering sawah. Nah, selanjutnya kalau ini salah satu contoh ilustrasi yang saya buat ya, dari tampak dari samping bahwa suatu potongan melintang, ada bagian yang tinggi, kemudian ada bagian datar, ada bagian yang agak miring sedikit dengan garis-garis ketinggian seperti ini. Mulai dari 100, 105 ini beda dalam satuan meter ya. 110, 115, 120 dan seterusnya sampai di puncaknya 150. Nah, kalau garis-garis ketinggian yang ada ini kita buat menjadi satu peta kontur, kira-kira nanti bentuknya kalau kita proyeksikan seperti ini. Jadi yang paling bawah ini kalau kita proyeksikan ke atas, ini elevasinya adalah 100, itu garis konturnya ya dalam 2 dimensi, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya. Bentuk garis kontur dengan ketinggian 100 meter. Nah, ukuran 100 meter ini terserah mulai dari muka air laut atau datum tertentu atau tempat tertentu elevasi nolnya. Kemudian yang kedua, ini kebetulan agak tidak pas gambarnya. Ini elevasinya 105. Kalau kita pantulkan ke atas atau proyeksikan, kira-kira garis konturnya ini seperti ini. Kemudian yang 110 kita proyeksikan. Di sini garis konturnya. Dan seterusnya sampai di puncak. Ini semakin menyempit garis konturnya. Ya. Ini semakin terjal. Di sini jarak antar kontur atau garis kontur ini semakin sempit. Nah, di dalam garis kontur juga, di dalam peta kontur, di dalam peta situasi, sering juga peta situasi ya, peta topografi juga sering disebut dengan peta situasi ya. Ini ada bangunan-bangunan yang ada pohonnya juga ditunjukkan di sini kalau lihat dari atas. Nah, yang perlu kalian cermati di sini bahwa dalam peta kontur atau peta topografi ini semakin sempit jarak kontur. Nanti kalau kalian tidak melihat gambar yang di bawah ya, kalau semakin sempit atau semakin pendek jarak-jarak kontur ini artinya daerahnya semakin terjal. Makin terjal kemiringannya atau miringnya semakin besar. Nah, semakin jarang jarak kontur, ini juga konturnya jarang, itu artinya daerahnya cukup landai. Jadi jarak antara elevasi 115 dengan 120 itu panjang jaraknya, sehingga ini adalah daerah yang landai. Di sini biasanya tempat orang membangun gitu ya. Kalau di sini agak susah membangunnya karena ya kemiringannya terlalu besar gitu ya. Nah, itu hukum pertama dari peta topografi ya. Jadi nanti di dalam peta ini tidak cukup hanya garis-garis kontur, juga ada bangunannya di mana, pohon-pohonnya di mana, nanti ada tanah sawah-sawahnya di mana gitu ya. Itu namanya, tanda-tanda ini namanya legenda ya, bukan legenda si Malin Kundang. Ini tanda-tanda di mana ada rumah, di mana ada pohon, di mana ada sungai, di mana ada sawah dan lain-lain, itu namanya legenda. Nanti simbol-simbol tentang benda-benda yang ada dalam peta itu namanya legenda. Nah, coba kalian perhatikan satu lagi contoh ya. Ini adalah peta topografi yang diproyeksikan menjadi potongan melintang. Kalau kalian perhatikan elevasinya ini 3.500. Jadi intervalnya 500 meter ini kayaknya adalah peta gunung ceritanya ya. Yang di puncaknya ini mungkin lebih tinggi dari 3.500. Jadi kalau kalian proyeksikan ke atas, ini adalah sebuah gunung. Artinya bentuk-bentuk lingkaran seperti ini artinya
Ada dua kemungkinan, ini adalah lembah atau gunung tergantung dari angka elevasinya. Ya, demikian ya tentang proyeksi atau potongan yang kita buat dari sebuah peta topografi. Nah, cara membuat peta topografi nanti akan dipelajari pada praktek ilmu ekol tanah di semester 2. Ada caranya dengan teodolit, dengan total station, atau yang lebih canggih dengan foto udara atau foto satelit. Nah, yang kita pelajari nanti di praktek cuma dua, menggunakan teodolit atau menggunakan total station. Bahkan yang teodolit sudah mulai ditinggalkan ya. Kita praktek menggunakan total station. Agak susah menjelaskannya di teori, nanti kita pelajari di semester 2 ya. Yang kita akan pelajari di sini adalah bagaimana memanfaatkan peta topografi itu untuk keperluan pembangunan nanti. Nah, yang ketiga dan keempat ini adalah pelajaran orang-orang khusus ilmu ukur tanah. Itu tentang mungkin khusus belajar di jurusan geodesi ya. Nanti ini dipelajari lebih advance di pelajaran geodesi untuk khusus jurusan geodesi, bukan jurusan teknik sipil. Jadi yang kita concern adalah bagaimana kita memanfaatkan, membuat peta itu secara tidak terlalu global. Kalau yang foto satelit ini mungkin sudah mulai kepentingan yang lebih luas, seperti untuk angkatan bersenjata ya. Selanjutnya adalah manfaat peta topografi. Peta topografi ini contoh ya di bawah ini. Dari peta topografi ini kalian bisa lihat ada bagian yang lingkaran-lingkaran seperti ini dengan elevasi yang paling tinggi ada 140. Kemudian di bawahnya ada lingkaran garis kontur elevasinya 135, 130 lagi, semakin kesini semakin rendah ya. Kemudian di bawah ada lingkaran lagi dengan elevasi yang semakin kecil. Nah, kalian tentu bisa membayangkan bahwa di sini yang lingkaran-lingkaran ini seperti slide sebelumnya, halaman sebelumnya, ini adalah puncak bukit. Yang di sini tentu adalah cekungan atau selokan atau danau. Tergantung elevasinya. Kalau ini adalah ukurannya besar, ini kemungkinan adalah berupa danau. Ini adalah puncak gunung. Nah, manfaat peta topografi, kita bisa menentukan kemiringan muka tanah nanti. Kalau kita ingin mencari kemiringan muka tanah dari titik ini sampai titik ini, kita bisa melihat beda tingginya dulu. Beda tinggi dari titik ini adalah 130, yang ini adalah 100. Kemudian jaraknya bisa kita ukur sesuai dengan skala. Nanti akan kita pelajari bagaimana menghitung beda tinggi, kemiringan ya, berdasarkan beda tinggi dan jarak. Kemudian yang kedua adalah mengetahui beda tinggi atau elevasi ketinggian tanah, atau elevasi atau ketinggian. Jadi elevasinya bisa kita tahu di sini. Di sini elevasinya 135. Jadi satu garis ini sama elevasinya. Ini elevasinya 130 sepanjang garis ini dan seterusnya. Kemudian manfaatnya nanti adalah bagaimana kita bisa membuat potongan memanjang atau potongan melintang. Nanti akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya. Kemudian menentukan volume galian dan timbunan. Nah, dalam proses pembangunan, kalau kita membangun di satu tempat yang agak miring atau terjal apalagi, dan bangun di sini, kita perlu melakukan proses penggalian agar tempat kita mendirikan bangunan di tempat berdiri itu datar. Kemudian ada tempat yang harus ditimbun. Nah, pekerjaan untuk galian dan timbunan itu tentu memerlukan biaya, dan biaya itu tergantung volume tanah yang akan kita pindahkan dari galian ke ketimbunan atau timbunan ke galian. Nah, itu perlu kita hitung di teknik sipil nanti. Itu manfaatnya peta topografi. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa garis kontur itu yang pertama tidak pernah saling berpotongan ya. Tidak pernah saling berpotongan. Yang ada itu misalnya kemungkinan berimpit ya, karena mungkin muka tanahnya tegak gitu ya, sehingga nanti yang 130 ini bisa berimpit dengan yang 125 120, itu artinya tegak tapi tidak berpotongan ya. Itu salah satu atau nomor satu dari hukum garis kontur. Kemudian yang kedua hukumnya adalah garis ini menunjukkan elevasi yang sama. Jadi
daerah yang dilewati oleh garis ketinggian 120 ini elevasinya sama 120 meter. 120 meter diukur dari sudut datum tertentu. Boleh muka air laut, boleh datum lokal. Kemudian yang ketiga adalah semakin dekat jarak garis kontur, artinya muka tanahnya semakin terjal. Atau semakin jarang, semakin landai, sudah kita bahas tadi di atas ya. Jadi garis-garis kontur yang terjal itu artinya daerahnya curam. Daerah garis kontur yang jarang itu artinya daerahnya semakin landai. Nah, yang ini yang penting ya 4 dan 5. Kontur yang berbentuk huruf U ke arah hulu adalah merupakan punggung bukit. Nah, maksudnya adalah begini. Daerah sini kalau kalian perhatikan ya, ini adalah seperti huruf U. Huruf U yang U-nya mengarah ke puncak bukit. Ini adalah puncak bukit ya. Arah hulu. Kalau bentuknya seperti ini adalah daerah yang U ini adalah punggung bukit. Nanti kita pelajari di halaman berikutnya ya. Nah, kalau huruf U ini mengarah ke daerah yang rendah, seperti ini, terbalik U-nya. Ini daerah yang rendah, itu adalah ini alur sungai kemungkinan. Ada daerah yang akan dilewati oleh air pada saat banjir. Begitu ya maknanya. Jadi ada 5 menurut versi saya, mudah-mudahan nanti ada yang lain lagi ya, saya belum menemukannya. Kemudian, nah coba kalian perhatikan sekarang di sini pernyataan yang kelima dan keempat dan kelima tadi. Nah, daerah yang di sini kalau kita potong horizontal seperti ini, daerah ini adalah kalau kita proyeksikan seperti ini, bentuknya bukit, ya, yang U mengarah ke arah puncak. Huruf U mengarah ke arah puncak ini adalah daerah berbukit atau punggung bukit. Sedangkan huruf U terbalik, huruf U ini yang mengarah ke arah muara atau arah yang lebih rendah, itu adalah lembah, daerah yang akan dilewati oleh air pada saat hujan. Nah, tergantung huruf U-nya. Kalau huruf U-nya tajam harus bentuk huruf V terbalik, itu mungkin merupakan saluran air ke sungai. Kalau huruf U-nya landai, ya landai juga muka tanahnya, tapi tetap ini adalah daerah yang rendah gitu. Ya, demikian makna peta kontur. Akan kita pelajari bagaimana kita memanfaatkan peta kontur pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini bisa dipahami. Sampai ketemu pada slide-slide berikutnya. Terima kasih.